4-5 aplikasi nanti dengan ya operational label system, ini dia akan terhubung sehingga ujungnya akan kelihatan bagaimana sigma atau total daripada yang memilih Anies itu. Ini kalau TNI Polri ini masih begini juga ini ikut-ikutan mendorong masyarakat, menekan intimidasi segala macam, ini dia hitunglah. Jumlah TNI Polri itu berapa sih? Jumlah penduduk berapa? Itu 1:600-an katanya. Ini kalau mereka ngamuk, ini susah kita. Di sini aja ada indikasi kecurangan. Dan ini sudah disampaikan oleh, kalau tiba-tiba mati itu semua, tidak ada sinyal, tidak apa-apa. Yang penting potret, foto, simpan, setelah itu kumpulkan. Berita gembiranya, snowball kemenangan Anies berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bib sehat, segar. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini ergonomik, ya, kemudian dekorasi, ya, ruang studio dengan modifikasi, ya, pertemuan Barat dan Timur ini kelihatannya. Dengan menyambut 2024 toh. Oh, jadi ya. kita berusaha keras ya. Di mana-mana perubahan terjadi kita mendahului. Ya. Jadi awal Januari 2024 kita studi kita sudah semakin keren. Ya. Gitu, dengan tampilan ukiran. Ini ukiran Prof. Bukan ukiran cuma ukiran ini. Mungkin hanya ada satu nih Prof. Ini ukiran Pangeran Cheng Ho. Cheng Ho, ukiran yang dibawa ya, itu Islam dari Tiongkok, betul. Bukan Taipan dari Tiongkok, bukan. Jadi ini ada salah satu peninggalan karya ukir ya, oleh suku Konghu yang saya miliki sudah lumayan lama, kurang lebih sekitar 30 tahun. Jadi background kita sekarang ini. Ya, oke, baik. Terus kita bicara apa nih, Bim? Oke, jadi kenapa kita menyinggung Cheng Ho? Itu ada yang perlu kita sampaikan. Oh ya, nanti mengenai itu, Bib, mengenai Cheng Ho ini, itu saya akan ulas secara khusus ini. Bagaimana China, Manchu, ya Mongol, kemudian masuk ke Indonesia sampai Kertanegara, dan bagaimana perilaku dan budaya Tiongkok ini yang belum diwarnai agama yang baik. Oke, karena di sana itu ada Buddha dan ada Islam. Makanya ini salah satu budaya yang budaya ukir yang ada di sana. Suku Konghu itu yang mengukir. Ini ukiran Cheng Ho yang di belakang kita ini salah satu karyanya. Jadi insya Allah kita banyak kemajuan ya, karena di 2024 ya maju. Gitu loh, nggak ada yang mundur. Perubahan harus terjadi terus. Nah, karena itulah sekarang ada koalisi perubahan. Koalisi perubahan tuh sudah keniscayaan, ya semakin hari semakin menggelegar. Ya, menggelegar. Dan saya ingin balik ke belakang. Oh, jangan ke belakang, bro, ke depan aja. Bukan, belakang supaya enggak pusing, yang sederhana aja. Ya, jadi begini. Kalau kita lihat proses bagaimana pencalonan terjadi, pada awalnya kan terjadi, ya enggak, ada kolaborasi, ada koalisi, ada permutasi dan kombinasi. Di mana waktu itu Demokrat bersama ini ya, udah bagus lah ya. Kemudian belakangan ya, karena manuver yang sedemikian rupa, maka di dalam kolaborasi itu ini Surya Paloh melakukan lompatan ke depan. Ya, tentu dengan segala pertimbangan risiko. Beliau itu politisi dan pebisnis, ya, dia ambil itu Caimin, karena kelihatannya sementara itu ini Demokrat ini sudah agak lain ini, ya,
ya gestur partainya sudah agak lain. gitu. Padahal sebelumnya babak belur juga itu oleh ya KSP. Kalau kita boleh melihat sejarah ya, 2017 kan kelihatan sekali ya bahwa Demokrat itu tidak humanis aja, Prof. Iya. Ya, jadi makanya kalau kita ke belakang kan sejarah membuktikan 2017 pada saat putaran kedua Demokrat tidak humanis. Iyalah, tapi ini perlu kita sampaikan juga. Iya, biar karena masyarakat bintang Kejora ini di mana-mana ada benderanya di mana-mana. Iya, karena saya juga tahu persis. Jadi kita tidak heran apabila saat ini terjadi kembali ke habitatnya sendiri. Ya, nah untuk itu kan banyak itu Formula E lah, JIS lah, rumput lah, kemudian soal 0% ya pembangunan untuk perumahan. Belakangan ditiru sama Jokowi. Oke. Nah, tetapi ujung-ujungnya Amin. Jadi Caimin ini adalah anti klimaks daripada terjadinya pergeseran, polarisasi, dan sebagainya. Ini dalam pendekatan matematik seru ini. Ya, kalau proses kimia lebih seru lagi. Nah, setelah itu ya barulah kemudian kan kita mendaftarkan diri, mengantarkan itu. Saya ikut mengantarkan. Nah, di situ kelihatanlah ada warna yang abu-abu mendukung, ada yang coraknya semangat dengan gaya mujahidnya, dan seterusnya. Berjalanlah ya. Bagaimana pergolakan itu dan bagaimana pergerakan daerah dukungan atas paslon Anies ini, Amin ya. Kita lihat. Kalau di perkotaan itu luar biasa, Bim. Ya enggak? Tetapi apakah jaminan? Ya. Karena apa? Di perkotaan dan di daerah-daerah kota itu totally DPT-nya pemilihnya itu sekitar ya hampir 50% sedikit lah. Nah, sedangkan lainnya itu berada di pedesaan. Nah, waktu saya roadshow ke Sumatera Tengah, Barat ya, pinggirannya Riau, Jambi, Sumsel. Itu saya melihat gerakan di pedesaan tuh waktu itu belum. Ini kan sudah sebulan setengah yang lalu, ya. Itu saya 3 minggu lebih, hampir sebulan. Baliho pun tidak ada. Tetapi waktu saya kumpul, waktu ada BIMTEK, waktu ada diskusi ya dengan kelompok-kelompok relawan maupun dengan Partai Masyumi. Itu mereka keras dan yakin, ya. Nah, setelah itu saya lihat, ya dari data yang dibuat, survei yang dibuat oleh junior saya, Prof. Dr. Didin S. Damanhuri, IPB, timnya kuat itu, dan nggak abal-abal, nggak akan melakukan dia kecurangan karena apa? Malaikat jaga dia dan ngintip dia kalau bikin macam-macam. So, kita tidak mengenal politik kotor. Islam politik Islam itu menegakkan yang benar. Nah, ini beliau ini pejuang aktivis HMI dan ini. Nah, setelah saya lihat begitu, nah kemudian dalam dinamika tadi kita lihat ya, bagaimana di Medan, bagaimana di Aceh, bagaimana bahkan terakhir Dumai, Bak Purwa, semua itu saya ikuti, meludak. Cuma kita harus hati-hati, meludaknya jangan seperti statementnya EF Saifullah. Kerumunan, jangan kerumunan. Kita itu perlu berkumpul, berkerumun, berbagi, menggerakkan ke seluruh jajaran strata dari atas sampai ke bawah. Kalau melihat fenomena, Prof, ya kita melihat contoh sederhana ya. Kemarin belum lama ini kan di Jawa Barat. Ya. Betul. Nah, di Jawa Barat itu ini contoh ya kita melihat. Ini konkret, siapapun tidak bisa membantah ya. Begitu Anies bilang coba angkat HP-nya. Nyalakan HP-nya, rekam semua itu, Prof, yang hadir itu tanpa terkecuali. Itu kita merinding, Prof. Ya, jadi saya melihat itu semacam istiqosah bimbingan teknis untuk pemilihan. Iya, jadi artinya itu kecintaan ya, kecintaan masyarakat bawah, yang grassroots ya. Kita ngomong grassroots itu luar biasa. Dimulai dari Sulawesi Selatan, ya. Sebelumnya di Sumatera Selatan. Memang grassroots itu, Prof, tidak digerakkan. Iya, jadi betul. Grassroots tanpa baliho, tanpa baliho. Sulawesi Selatan juga baliho juga bisa dihitung. Tapi begitu Anda datang hadir, jutaan orang berlimpah. Iya, nah sekarang yang berkerumun itu harus menjadi gerakan
gerakan itu harus tercatat di TPS. Nah, ini masalahnya, Dip. Ini kita bahas ke sana. Jadi kemudian, ya, belakang ini kan berkembang lagi. Makanya saya gembira sekali, terutama sejak 10 hari yang lalu sampai sekarang. Ada BIMTEK bergerak terus, ya enggak? Dengan aplikasinya 345. Tapi insya Allah 45 aplikasi nanti dengan ya operational label system, ini dia akan terhubung sehingga ujungnya akan kelihatan bagaimana sigma atau total daripada yang memilih Anies itu. Nah, apa itu jubir kampung? Jubir kampung itu sederhana, Bib. Ya. Itu kumpul 2-3 jam, yang disampaikan itu apa? Pemantapan pemilih yang sudah mantap, memantapkan yang masih goyang-goyang, menarik yang lagi linglung, keempat menghimbau dari seberang. Masih ada yang linglung? Hah? Masih ada yang linglung? Sedikit. Oh, ya. Jadi yang linglung ini bingung dia nih. Karena apa? Memang Anies ini beberapa bulan lalu di grassroots tingkat masyarakat bawah itu masih ada paslon lain lah agak lumayan ya. Nah ini sekarang dibabat melalui jubir kampung namanya. Nah ini sudah terjadi, jubir kampung di Magelang, jubir kampung di Bogor, jubir kampung di Jakarta, jubir kampung di Pondok Cabe, di Tangerang, jalan sudah. Kalau tadi jubir itu hanya ada di TV, sekarang masuk kampung. Masuk kampung sudah. Dan ternyata yang jubir kampung pun direkam oleh mainstream, diungkapkan juga. Dan kemudian kentongannya Amin juga dipakai. Nah, gitu, kentongan masuk pakai mic seperti zamannya waktu Idul Adha atau Idul Fitri kan keliling kampung tuh ya. Allahu Akbar kalau lagi bulan puasa itu sahur kan begitu. Nah, ini udah jalan. Nah, itu satu kegembiraan positif. Tetapi suara tadi harus dikawal. Nah, nanti kita bahas. Kita mau lihat soal debat. Belakangan saya baca, para panelis itu kecewa banget, bukan kecewa, karena banyak jadi kecewa gitu, jamaknya ini. Ya, jadi apa? Tupoksi ini tidak jalan. Jamak dari kecewa. Kecewa sudah. Jadi karena apa? Karena ada gaya kecoa di situ. Gitu. Jadi dilihatlah, karena yang dilihat kan kontennya, didalami, dikonter, didebat, solusinya, kemudian pada tataran kebijakan. Kan itu, ini enggak naik turun, saking serunya malah loncat luar pagar salah satu capres. Nah, ini sudah offside ini sudah kita bahas yang lalu. Nah, ini soal debat ya, konten. Dan debat ini ditonton oleh internasional ini. Masya Allah, kok di dunia yang namanya Nusantara yang besar bekas dia, ya enggak, negara kepulauan yang besar itu ya, kok terjadi yang begini, ada apatah. Nah, ya, ternyata ini terjadinya penghancuran demokrasi. Jadi fenomena Anies ini, ya, kita lihat, Prof, dampaknya tuh begitu dahsyat, ya, begitu dahsyat sampai muncul dinasti. Ini fenomena Anies, Prof. Ya betul, dan sekarang karena begitu dahsyatnya, belum pernah ini seorang Habib memberi nasihat langsung kepada Jokowi. Oh ya? Oh iya, jadi Beb, saya sayang sama antum katanya. Di bahasa anu ya, nggak persis. Sayang banget, udah bagus awalnya, jalan kok makin kesini kok makin macam-macam katanya begitu kan? Nah makin macam-macam, coba katanya, yang pamannya ikut campur, yang nyonya lah ikut campur, ini lebih lagi daripada yang dulu katanya. Jadi saya nasihati, jangan. Kalau ini terjadi ini bisa chaos nih katanya. Nah waktu chaos tadi saya ingat apa yang dikatakan oleh Kori, pengamat ya pertahanan keamanan. Wah ini katanya, ini kalau TNI Polri ini masih begini juga ini ikut-ikutan mendorong masyarakat, menekan intimidasi segala macam, ini dia hitung lah. Jumlah TNI Polri itu berapa sih? Jumlah penduduk berapa? Itu 1:600-an katanya. Ini kalau mereka ngamuk, ini susah kita. Dan tahu enggak, TNI Polri itu kan dari masyarakat, digaji dari masyarakat. Jadi ya, tapi alhamdulillah belakangan katanya Panglima agak sejuk ini bawaannya.
kedengarannya. Ya mudah-mudahan. Ya memang kalau kita lihat fenomena ini kan luar biasa. Jadi apa namanya, kita melihat dengan mata kepala ya, dengan kasat mata, betapa status quo yang segelintir ya, segelintir yang menikmati ini itu yang mau bertahan dengan segala cara, menghalal segala cara. Tapi mereka lupa ada Probabas ya, ada Bukmi, ada banyak lagi tokoh-tokoh, ada Pak Ugro, semua tokoh-tokoh termasuk Pak Siteni yang ratusan, Prof, nggak sedikit, Prof. Ya. Semua itu bangkit, Prof. Ya, kenapa? Jadi, nah itu tadi balik lagi ke fenomena Anies tadi, karena memang bangsa ini kepengen rapi-rapi ya gitu ya. Gitu. Pengen rapi-rapi, ada tokoh yang memang bagus, ya semuanya berkumpul menjadi satu, menjadi kekuatan yang dahsyat dan luar biasa dan tidak terkalahkan. Saat di Jogja, dia di atas podium, dia lihat Amin Rais ada turun dia temui Amin Rais. Itu akhlak. Nah, itu adab ya. Nah, kemudian kita lihat yang namanya capres, cawapres itu dapat pengawalan luar biasa. Tapi Anies waktu di Jawa Barat, walaupun sudah digigit 2 kali kupingnya, ya enggak, pengawalnya itu mendorong itu masyarakat. Tapi enggak, malah dia datangi, ya enggak, dia dekati orang itu, dirangkul orang itu, itulah meraih. Dan dia yakin Allah akan menjaga sesuatunya. Nah, ini yang kita. Jadi kita lihat karena nothing tulus, Bro. Nothing tulus, dia memang pengen dekat dengan rakyat, tawakalnya itu besar. Iya. Gitu. Karena tawakal yang besar itu karena jadi gini, kalau orang yang dekat kepada Allah, dia nggak takut. Iya. Dan kemudian saya mau ngumpul nih, yang lucu-lucu, yang aneh-aneh, ya. Ada yang lagi berdoa, ya. Salah satu paslon didoakan gitu, jeblus jatuh. Oh, ini apa tanda-tanda alam katanya ya. Ada lagi yang lagi seru, yang dari penyanyi itu, nggak tahu dari KDI mana, lagi asik nanti sudah itu kelepek jatuh. Banyak itu yang kejadian itu. Gitu ya. Nah, apa itu tanda-tanda alam ya? Kita Allah lah yang maha tahu. Jeli juga yang memiliki segala macam bagian. Nah, kita kan lihat dari beberapa angle. Gitu. Angle konten, angle kepemimpinan, angle kerakyatan, angle aspek hukum, aspek metode, aspek dinamika pergerakan, dan bagaimana dia mendekati masyarakat. Ya, kalau kita melihat per beberapa hari lagi ke depan, suasana politik ini semakin memanas, Prof. Ya kan? Semakin tajam. Ya. Dan semakin memanas. Gimana, Prof? Jadi kalau semakin tajam itu begini, kalau untuk masalah di TPS, dan mengenai kecurangan, selesaikan di tempat. Itu arahan dari Kapten. Apapun, jangan sempat dibawa ke atas. Apalagi kalau nyampe ke MK. Karena begini, Bib. Ya. Pertama DPT, ya, daftar pemilih tetap. Di suara saya agak keras. Di sini aja ada indikasi kecurangan. Dan ini sudah disampaikan oleh ya Timnas Amin kepada KPU. Minta klarifikasi. Dan itu tidak kecil-kecil, Bib. Sekitar 50 jutaan lebih, 52, 54. Kecil ya? Kecil, Bro. Ya dari miliar kecil ya, tapi dari DPT yang 204 juta pemilih memang, ini menjadi besar. Memang berkali-kali, Prof, di podcast kita ini selalu mengingatkan kepada KPU dan Bawaslu. Ya, sejarah mencatat, Anda mendapat amanah. Ya, kedua mereka itu kan semuanya Muslim, agamanya Islam. Jelas ada hubungan pasti, ada hukum Allah. Oke. Cuma kita nggak selalu mengingatkan. Saya kemarin sempat bertanya, Prof, sama salah satu temen ya, yang kenal dekat dengan ketua KPU. Wah, katanya insya Allah kalau ketua KPU ini lempeng-lempeng saja. Mudah-mudahan, saya bilang gitu. Jadi memang satu kali sholat di KPU, beliau imamnya, saya makmumnya. Tapi setelah itu saya berpikir, saya ingat beliau ini kan Banser ini, ya. Dan Banser itu tumbuh berkembangnya syarat tahun 65-66. Waktu bergolaknya komunis dan ikut mengamankan NKRI ini Banser. Mudah-mudahan sekarang juga demikian. Iya, jadi jangan pertaruhkan ya, jangan pertaruhkan hajat nasional ini oleh
pengaruh gitu. Iya, oke. Jadi amanah ini dia harus betul-betul jalankan, jangan sampai dia kalah pengaruh. Itu insya Allah kita berharap itu aja, Prof. Karena kita tidak ingin ya, kita selalu pengennya yang damai. Ya, oke, Bib, saya lanjutkan ya. Jadi di dalam hal itu tadi, DPT ini harus diselesaikan. Masuk di TPS, coblos, tentu per TPS 300, berapa tambahan, berapa khusus. Setelah itu kemudian diperiksa berapa yang sah dan tidak sah. Secara matematik itu gampang sekali. Kemudian saksi kita yang di dalam merekam itu semua, termasuk basahnya. Nah itu. Dan untuk itu tentu ya enggak dipersiapkan HP-nya, ya, dipersiapkan pulsanya, dipersiapkan juga ya kebersihan daripada data itu. Jangan lupa, terus apa yang bilang? Kalau tiba-tiba mati itu semua, tidak ada sinyal, tidak apa-apa. Yang penting potret, foto, simpan, setelah itu kumpulkan. Nah, kumpulkannya itu adalah di tempat-tempat tertentu. Ya, karena memang tim Anies ini memiliki ada 4-5 aplikasi. Satu yang sudah di endorse oleh Captain, 2 ada lagi, tapi gunakanlah. Tapi nanti dari sampel ini, dari aplikasi ini akan diintegrasikan, keluarlah satu angka proses perhitungan itu nanti. Nah, jadi bagaimana perjalanannya? Setelah dari PTS dibungkus di kota, mudah-mudahan kardusnya nggak bocor, ya kemudian dibawa ke kecamatan. Inilah tempat yang krusial kedua. Soal di kecamatan itu, kalau TPS di kelurahan misalnya ada 20, kalau di kecamatan kan sudah ratusan. Yang saya itu menarik lagi adalah masalah bagaimana spontanitas masyarakat di daerah. Rupiahnya ini Timnas Anies ini kurang, susah. Tapi begitu Videotron di Jakarta dan di Bekasi di take down, muncul itu. Kalau orang bilang Anies nggak punya uang, Paslon 2 nggak punya uang itu salah. Salah besar. Ya karena uangnya dari Allah turunnya. Bukan itu aja. Ini uang rakyat langsung. Iya tuh, ya artinya begini. Allah menggerakkan hati rakyat, dia keluarin. Gitu. Kalau zaman Wowo tampil 2010 gitu juga, kambing, kerbau, sawah, gade jadi jual. Kalau orang bilang pasangan paslon Amin tidak punya uang itu salah besar. Memang tidak punya kantong uang. Tidak punya taipan-taipan, ya, tidak punya dari apa namanya yang menyumbang besar-besaran untuk ini. Tapi dari rakyat, kebangkitan rakyat itu uangnya tidak terhitung. Contoh nih Prof, kan beberapa minggu terakhir ini Prof coba keliling. Oh iya, justru saya mau cerita ini. Nah, jadi udah kalah minggu kedua. Ya, jadi ya enggak di kantong tim pemenangannya, maybe enggak banyak. Tetapi di kantong-kantong masyarakat pendukung dari pedesaan sampai ke tingkat menteri yang pensiun, menteri yang pensiun itu dalam satu rapat Bib, ya, ayo kita kemana ini? Subang, Sumedang kemana? Ya, berapa? Hitunglah kalkulasi biayanya ini. Waduh, ini 16 juta, gimana? Udahlah, saya 2 juta, 1.500.000. Itu yang saya bilang tadi. Dan ini Allah menyaksikan dan saya hadir dalam rapat itu yang dipimpin waktu itu rapat oleh mantan menteri kolega saya, Bakhtiar Hamzah, ada Prof Hafid Abbas, ada Said Didu di situ, berapa tokoh lain. Lantas saya senyum-senyum aja karena udah saya cuma udah cukup kali ini. Jadi, nah ya itulah Bib, betul. Jadi mau nyumbang malu-malu nih. Ya karena udah penuh apalagi. Udah penuh atau cash flow-nya lagi kacau. Ini Habib belum salam tempel sama saya ini. Jadi itulah dinamika. Jadi begini, orang bikin tesis itu di latar belakang tuh ada fenomena. Dari fenomena yang ada itu kemudian dibuatlah masalah. Masalah tadi banyak dibatasin. Ini masalah apa ini? Masalah baliho,
konten ini, masalah debat, masalah kentongan, masalah sono bikin fitnah, sono bikin ini. Nah, seluruh masalah itu dianalisis solusinya apa. Alhamdulillah, solusi itu ada yang spontan dari masyarakat yang cerdas, ada yang merupakan pembahasan pilihnya. Tapi sekarang menjadi masalah pokok, beranikah sekarang KPU bermain curang atau rezim ini? Itu risikonya sangat-sangat besar. Kalau rezim pasti berani. Berani. Dengan segala risiko. Ya. Artinya risiko chaos juga siap. Siap untuk chaos. Kelihatannya sudah semakin nekat. Tapi jangan lupa ya, generasi milenial sekarang ini, contoh sederhana Prof. Sekarang muncul salam 4 jari. Nah, apa itu salam 4 jari? Salam 4 jari heboh sekarang udah. 4 jari. Iya. Apa artinya, Bu? Ya, jadi gini nih. 1 tambah 3 berapa, Pak? 1 tambah 3, 4. Nah, udah. Gitu. Kalau gitu arahan Mega waktu kampanye kemarin luar biasa itu. Ya. Menang 3 kali katanya. Nah, baleho diturunin, ini begini, wah udah luar biasa marah beliau itu. Jadi ini kalau kita balik lagi fenomena yang luar biasa, kebangkitan perubahan yang begitu dahsyat, dapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat, tentunya ridho Allah ya. Karena tanpa ridho Allah tidak mungkin terjadi hal ini, gitu loh. Karena di mana-mana ada ridho Allah, di situ setiap ada pertemuan besar selalu berhasil, tidak pernah ada terjadi sesuatu. Coba perhatiin, kayak kemarin bernamakan Jawa Barat itu luar biasa. Tapi ada nggak kita terdengar, ada kecelakaan ini, ada kasus ini, ada yang yang semaput, ada kalau? Nah, yang ada cuma apa? Kegembiraan. Betul. Ya, masyarakat dari anak kecil tuh mau salaman sama Pak Anies, diambil tangannya, dicium sama Pak Anies. Bayangin, dicium tangan tuh anak. Itu anak juga semuanya kayak apa tahu. Nah, ini salah satu contoh pemimpin yang merakyat. Ya mudah-mudahan Bro ya. Dengan apa yang terjadi saat ini menjadi rekaman kita semua. Ya, menjadi rekaman rakyat bahwa pemimpin nanti itu beliau terpilih itu betul-betul apa yang dia lakukan ini akan dia jalankan semua janji-janjinya. Gitu Bro ya. Ya. Oke, Bib. Nah, boleh nggak saya numpang di podcast ini, Bib? Begini, Masyumi sedang ada musibah. Oke. Prof. Dr. Fuad Amsyori, Wakil Ketua Majelis Syuro, itu meninggal kemarin. Meninggal? Ya. Beliau adalah seorang mujahid, profesional, intelektual yang kekeh sekali menegakkan Islam, politik Islam. Beliau pembina Dewan Dakwah. Beliau wakil ketua Majelis Syuro dan tiada berhenti bergerak dan menulis beberapa buku tentang masalah politik Islam. Nah, jadi mohon doanya bagi netizen yang mendengar. Beliau seorang religius, seorang Islamis yang kafah, tapi beliau adalah seorang nasionalis dan beliaulah yang selalu menyatakan state. We have to set up the Madani. Itu yang selalu disampaikan. Itu senior saya ya pada usia 83 tahun. Oh, 83 tahun. Ya, dia PhD ya, pendidikan dalam negeri dan luar negeri, penulis yang baik. Nah, itulah beliau. Jadi kepada netizen mohon doa restunya terhadap intelektual kita, seorang guru besar, seorang profesional dan seorang ahli medis. Jadi kita kehilangan tokoh bangsa ya. Kehilangan tokoh bangsa. Masya Allah, dari Masyumi ya. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosanya. Ya. Allah angkat semua derajatnya. Iya. Allah berikan ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan. Iya, Bu. Dan Allah mudahkan semua apa yang dia hajatkan kepada masyarakat. Ilmuannya kepada masyarakat akan terus karena seorang yang menyampaikan panjang hidupnya, ilmunya itu pahalanya tidak terhitung. Ya. Bayangkan kalau jutaan orang yang diajarkan satu huruf itu pahalanya akan mengalir seumur hidup, tidak akan ada hentinya.
insya Allah pahala-pahala nih yang mengiringi beliau. Ya, itu yang kita yakin. Insya Allah beliau fil jannah, ya di surganya Allah, mudah-mudahan. Jadi dalam kesempatan ini ya kita berduka ya. Tapi di samping kita berduka ya memang sudah menjadi suatu batasan ya, karena umur itu tidak lebih dari 100 ya, hampir rata-rata tuh sudah 70 ke atas sudah apa namanya, sudah bonus ya, sudah bonus. Nah, sampai di usia 83 itu sudah luar biasa ya, beliau masih bisa berkarya untuk bangsa dan negara ya. Ya Allah. Dan kemudian satu hal, pada kesempatan ini kenapa saya ungkapkan, beliaulah yang paling keras untuk mendorong menetapkan Anies untuk calon presiden. Masya Allah. Tentu dengan analisa yang dalam. Dan pada kesempatan ini juga mari kita doakan Prof. Dr. Riza Ramli yang juga kakeknya adalah Mas Yumi almarhum. Gitu. Ya, jadi kita juga cukup sedih ya Prof ya. Banyak sekali pendukung-pendukung Anies yang sudah meninggalkan kita, yang ada di grup kita ini, di divisi ini ada 2. Ya, waktu itu ada salah satu dosen namanya Marsudi, tak perlu saya namanya. Satu lagi Profesor Abbas namanya Ahmad Mubarak. Ya, pendiri Demokrat. Beliau juga salah satu orang yang luar biasa mendukung, ingin perubahan, mendukung Anies di mana ada kegiatan Anies. Beliau selalu hadir. Ya, kita bersedih ya. Ya. Bersedih kenapa? Beliau tidak bisa menikmati, menikmati dan menyaksikan hasil usahanya dia. Banyak Prof. Ini masih numpuk Prof. Yang sepuh-sepuh ini banyak sekali pendukung-pendukung Anies ini. Ada gurunya, ada dosennya, ada banyak sekali yang masih ke dalam kondisi sakit tapi semangat masih menggebu-gebu. Oke, Samsul Habib yang ketinggalan ini menarik ini karena Pak Presiden berpihak dan boleh campaign katanya. Sekarang di sekolah pun mulai kampanye di SMA Budut. SMA 1 itu SMA paling bergengsi di Jakarta. Ya, makanya ya, ini tambahan saja. Ya, jadi nggak apa-apa. Kan selalu saya bilang, mereka tetap bersikukuh mau kampanye, silakan. Nanti masyarakatnya akan menilai. Ya kan? Mereka ini kan berusaha segala macam cara. Segala macam cara akan tetap mau kampanye, mau mempertahankan kekuasaan ini dengan segala macam cara dan menghalalkan segala cara. Ya akhirnya berdampak positif buat kita. Baik, buat rakyat. Jadi itulah ya Bib ya. Berita gembiranya snowball pemenangan Anies berjalan. Ya, berita dukanya itu tadi. Jadi saya rasa kita cukupkan sekian dan kita akan lihat kebijakan baru mengenai flow data dari TPS itu tadi. Ya. Insya Allah fenomena Anies dan Pilpres ini berjalan sesuai harapan masyarakat ya. Kita juga berharap semua keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum tadi tetap bisa tabah ya menghadapi, karena ini sudah menjadi kode tua ya. Karena usia itu tidak akan lebih dari 100 ya. Kita nggak ada yang tahu ya siapa yang duluan ya. Nah, makanya kita yang sudah sepuh-sepuh ini masih terus ya Prof. Lagi masih hayat. Habib masih milenial. Iya, masih hayat di kandung badan. Kita masih berusaha. Saya udah kepalanya 6 sampai mau 7, Prof. 7 hampir mau 8 kan. Nah, tapi kita tetap semangat, Prof. Betul. Karena kita memberikan apa yang kita punya ya, Prof. Apa yang kita punya, apa yang kita mampu sampaikan walaupun satu ayat, Prof. Gitu. Insya Allah mudah-mudahan menjadi proses pembelajaran politik ya, karena memang 2024 ini super Prof. Tidak ada pemilu sebelumnya, tapi ini menjadi hal yang mahal Prof. Ya, mahal. Jadi kebangkitan orang untuk berpolitik ini semakin hari semakin luar biasa semangatnya. Ya, Bib. Baiklah, kita akhiri bisik-bisik politik kenegaraan dengan Prof. Abbas Taha dengan segala macam hal yang kita bahas, dari mulai gembira sampai sedih sampai menitikkan air mata. Semoga ikhtiar kami ini bermanfaat buat bangsa dan negara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro. Ya.